Tidak ada yang lain kecuali Engkau Yesus. Tidak ada duanya dan tidak ada tandingannya. Hanya Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh mengalami cinta-Mu hari lepas hari sampai kami ada. Hari ini semua karena kemurahan-Mu, semua karena Engkau yang berjanji kepada kami adalah Allah yang hidup. Engkau bukan pendusta, Engkau bukan pembohong, tapi Engkau Allah yang benar. Dan kebenaran yang Kau ajarkan kepada kami itu memerdekakan kami dari perkara dunia yang sia-sia. Lepaskan dan membebaskan kami dari semua dosa dan keinginannya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang paling setia dalam hidup kami. Biarkan roh kesetiaan itu bekerja dalam hidup kami. Dan roh kesetiaan itu menuntun kami berjalan dalam takut akan Tuhan. Dan bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus dengan benar. Sore ini Roh Kudus, Engkau pimpin kami masuk dalam seluruh kebenaran. Kami mau Kau pimpin. Kami mau Kau tolong. Kami mau Kau ingatkan kepada semua perkataan-perkataan-Mu Yesus. Asal nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kami melakukan bagian kami meninggikan nama Yesus, maka Yesus sendiri akan menarik banyak orang datang kepada Dia. Kami lakukan bagian kami dan Engkau melakukan bagian-Mu. Terima kasih Bapa. Kami perintahkan dalam nama Yesus jiwa kami semua tenang. Jiwa kami takluk dan tunduk pada pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus. Darah Yesus menyelimuti kami dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Kami ada dalam kendali daripada Roh Kudus yang menguasai roh, jiwa dan tubuh kami hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Buat Anda sendiri yang setia dan setia mengikuti Yesus. Silakan Anda duduk semua. Iya, sore ini kita akan segera melihat Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang sudah biasa kita baca. Dan mungkin Anda semua hafal dengan ayat ini. Tapi nggak ada masalah karena kita akan belajar. Dan Tuhan selalu memberikan pewahyuan yang selalu baru buat kita. Untuk kita bisa mengenal Yesus dengan benar. Yohanes 11, Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-40. Yohanes 11 ayat yang ke-40 kita baca bersama 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Setiap kali baca Alkitab selesai, Anda katakan amin. Itu ayat akan nancep di hati Anda dan terjadi dalam hidup Anda. Perhatikan sekali lagi, jawab Yesus, bukankah apa? Sudah kukatakan kepadamu. Kalau Yesus berkata bukankah sudah kukatakan kepadamu, berarti Yesus sudah pernah ngomong sama kita belum? Sudah. Apa yang Yesus katakan? Bukankah telah kukatakan kepadamu, jika kamu tok. Ada tambah lagi enggak? Apa? Lo enggak. Jika kamu percaya. Sudah? Enggak pakai yang lain ya? Percaya dan doa dan puasa begitu? Enggak kan?
Di situ dikatakan apa? Jikalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi untuk melihat kemuliaan Allah, sebetulnya hanya diperlukan percaya. Gak disuruh puasa, tidak disuruh doa, tapi coba lurusin dulu ya. Doa itu adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Bapa, relationship. Hubungan kita dengan Bapa itu doa. Jadi doa itu bukan cuma lipat tangan, tutup mata, bukan. Buat apa sih kita lipat tangan, tutup mata kalau kita nggak pernah percaya? Betul? Intinya apa? Percaya. Kita akan lihat kemuliaan Allah. Kalau Anda dan saya kepengen melihat kemuliaan Allah, Anda perlu apa? Sudah? Ya. Percaya? Ya. Lalu Anda bertanya begini, saya ini percaya Bu Elizabeth, tapi kenapa saya nggak lihat kemuliaan Allah? Gitu kan? Sebetulnya percaya yang seperti apa toh yang bisa membuat kita ini melihat kemuliaan Allah? Siapa yang kepengen melihat kemuliaan Allah? Semua mau? Lihat kemuliaan Allah? Oke. Gimana supaya kita bisa lihat kemuliaan Allah? Percaya kita seperti apa? Kita lihat Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Kita baca bersama 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Supaya Anda dan saya bisa melihat kemuliaan Allah, yang diminta Anda percaya. Cuman percaya kan? Nah, percaya yang seperti apa yang bisa membuat kita melihat kemuliaan Allah? Dengan segenap hatimu. Pinter. Jemaat di sini hebat loh. Hebat. Responnya bagus, gitu ya. Daya tanggapnya baik. Hanya sekarang tinggal lakukan saja. Amin. Percaya dengan segenap. Caranya gimana kita bisa percaya dengan segenap hati? Oh, hebat. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Nih loh, pengertian kita ini seringkali justru membatasi kuasa Allah. Kenapa? Karena pengertian kita sudah terlanjur dibingkai sama setan dengan kata begini, mana mungkin? Gimana caranya? Apa iya? Apa bisa? Ini otak kita manusia ini sudah dikasih batas, dikasih bingkai sama iblis dengan kata mana mungkin, gimana caranya, apa iya, apa bisa. Karena apa? Pengertian kita suka kali membatasi kuasa Allah. Satu kali ketika saya makan, saya cuma ngomong gini sama pembantu saya, Pak, tolong ambilin saya sup di mangkok. Ya Bu. Anak saya datang, pembantu saya itu datang, bawa sup, ditaruh di meja saya. Ketika ditaruh di meja saya mau makan, saya pegang. Ternyata nggak di mangkok tapi di piring. Saya ngomong begini, Pak, aku ini minta sup di mangkok. Kenapa kamu kasih aku sup di piring? Dia jawab saya dengan berkata, lebih enak makan sup di piring daripada di mangkok, Bu. Karena kalau di piring itu luas, kalau di mangkok itu sempit, gitu ya. Dia bilang susah, Bu. Ketika dia jawab saya seperti itu, saya ngomong gini sama anak ini, Pak, yang mau makan kamu atau aku?
Yang mau makan aku kan? Dan kamu tahu kan ibumu ini matanya buta. Buat kamu makan sup di piring itu enak. Tapi buat saya susah Pak. Buat saya lebih enak di mangkok. Karena kalau wortelnya jatuh atau dagingnya jatuh, saya gampang ngoreknya lagi. Pasti ketemu, cepet. Sedangkan kalau di piring, dagingnya kecemplung lagi, atau wortelnya kecemplung lagi, saya carinya itu seperti nyari ikan di dalam kolam air. Tahu segini nggak ketemu saudara yang mana. Ketika saya berkata demikian, anak ini diem. Terus dia pergi. Ketika dia pergi, Roh Kudus cuma ngomong begini sama saya, kenapa kamu marahin dia? Soalnya dia tidak melakukan sama seperti yang saya perintahkan. Kenapa bisa begitu? Karena dia mengolah perintah saya menurut otaknya sendiri, menurut pengertian dia. Padahal pengertian saya dengan pengertian dia itu beda. Betul atau betul? Betul kan? Buat dia makan di piring, sup di piring itu enak. Memang lebih lebar. Tapi buat saya nggak enak. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang Kristen tangkap perintah Tuhan bukan dengan hatinya tapi dengan ini loh. Pikirannya, pengertiannya. Kalau sudah nangkep perintah Tuhan dengan pengertian kita sendiri pasti meleset. Contoh, kita lihat yuk Yesaya 55 ayat yang ke-8. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Lihat. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita, jalan Tuhan dengan jalan kita, itu setinggi langit di atas bumi. Gak pernah gatok, gak pernah cocok. Nangkep firman itu, nangkep kehendak Allah, kalau dengan pengertian kita, pasti gak gatok. Ayo samakan frekuensi kita. Ketika kita punya gelombang yang sama dengan Tuhan, pasti akan terjadi banyak mujizat di luar batas kemampuan manusia. Tapi kalau kita nanggapnya perintah Tuhan dengan pengertian kita ini sudah terlanjur salah. Nggak ada yang benar. Jadi mesti kembali kepada Tuhan. Tangkap perintah itu, ya lakukan aja. Maka Anda akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Asal percaya aja. Nah saudara, mungkin Anda semua sudah dengar, satu kali Tuhan itu karena tangisan anak bangsa, tugas saya keliling-keliling dunia, keliling Indonesia, masuk ke pelosok-pelosok, saya masuk ke pedalaman Kalimantan, ke Papua, ke NTT, dengan mata saya yang buta. Tapi saya bisa. Untuk membuktikan apa? Bahwa sebetulnya kebutaan saya itu tidak membatasi gerak saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Dan di pedalaman itu saya ketemu bukan anak orang kaya. Saya ini ketemu anak-anak hutan. Anak-anak di pedalaman Dumai, Riau, sana Kalimantan. Mereka tanyanya begini sama saya. Bu Elizabeth, apa yang bisa sekolah cuman orang kota dan orang kaya, anak orang kaya. Lalu nasib kami yang ada di hutan gimana Bu Elizabeth? Genap pertanyaan beberapa anak, saya ngerti Tuhan tuh maunya apa. Tuhan berikan belas kasihan di hati saya. Dan Tuhan kasih satu tugas, saya mendirikan sebuah sekolah. Namanya, sekolahnya kejuruan SMK. Bagimu, negeriku. Bagimu maunya tuh Tuhan, negeriku tuh Indonesia. Jadi punya pengertian ya. Indonesia negeriku ini buat Tuhan. Saya sedang mempersiapkan generasi anak bangsa yang berkualitas bisa jadi berkat untuk dunia beneran. Saudara,
ketika Tuhan kasih hati ini di hati saya, kalau dipikir secara manusia, sekolahnya ini gratis, nggak bayar sama sekali. Dari datang nggak cuman bawa sandal jepit, tapi anak-anak yang berdatangan dari luar pulau, mereka rata-ratanya baunya busuk, nggak tahu mandi. Di kepala mereka banyak kutu, pada nggak pakai pakaian dalam. Saudara, yang kami terima itu bukan lulusan ranking 1, 2, 3. Anak yang kami terima justru anak yang ditolak oleh sekolah-sekolah. Nggak diterima oleh sekolah-sekolah. Saya dianggap visi ini goblok banget. Ya, teman-teman saya, orang-orang dekat saya semua teriak. Apa-apaan? Kamu kalau punya visi sukanya buang duit. Pendeta lain dapat duit, tapi kamu kerjaannya buang duit. Jadi saya mulai berpikir nih, saya bener aku apa pendeta siji ya? Apakah menginjil itu cari duit? Kalau mau cari uang mendingan saya kerja babu sento duit, saudara. Kalau mau jadi hamba Tuhan cari uang buat apa? Jadi hamba Tuhan sudah nggak suka sama duit. Harusnya begitu. Butuh duit, butuh. Tapi uang bukan segalanya buat kita hamba-hamba Tuhan. Oke? Saya nggak perlu pelayanan, saya nggak pernah cari duit, saudara. Maka saya nggak urusan mau dipanggil gereja besar, gereja kecil, buat saya nggak ada urusan. Karena aku nggak pernah buka envelope-nya. Envelope yang saya terima dari mimbar semua saya kasihkan kembali ke pekerjaan Tuhan. Saya nggak pernah hidup dari hasil pelayanan. Saya hidup hari demi hari oleh pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Saya kekurangan enggak? Enggak. Tuhan cukupkan. Nah saudara, ketika teman-teman saya bilang, gila, visi apa ini? Karena untuk beasiswanya luar biasa. Belum ada tanahnya, belum ada bangunannya. Pengeluarannya 1 bulan 800 juta. Elizabeth ini gak punya gaji. Gak punya pendapatan. Saya gak punya gaji. Saya gak punya pendapatan. Tapi saya punya Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Saudara, saya cuma berkata, baik Tuhan, kalau Tuhan suruh, saya akan membangun. Gimana caranya? Enggak ngerti aku. Gimana jalannya? Orang urusan. Bagianku cuman percaya. Saya enggak neko-neko loh, saudara. Saya ini bukan orang yang sekolah tinggi. Saya sekolah jauh. Kalau sekolah ngeluyur, jalan-jalan. Bolos enggak sekolah. Itu saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. 2 minggu setelah saya dapat visi itu, gak tahu dari mana, tapi saya tahu itu dari bank kerajaan surga, dari kerajaan Bapakku. Saya dapat berkat 2 miliar yang saya bisa pakai buat beli tanah 1,3 hektar, 1,3 sampai 1,4 hektar. Dan saudara, saya mulai membangun. Dengan uang sisa itu 10 juta. Saudara, dengan tanah seluas itu, saya mesti membangun hanya dengan uang 10 juta. Kalau menurut pengertian saya nggak sampai di mana-mana ini. Nguruk tanahnya aja setinggi 2 meter, 3 meter. Berapa uang yang harus saya keluarkan? Nggak tahu saya. Pokoknya melangkah. Dapat uang 50.000 beli lagi 100.000, berapapun uang yang saya dapat masuk ke tempat itu. Dan saudara, semua orang tertawakan saya. Buat pagar bumi aja nggak bisa. Itu nurut pengertian manusia. Tapi kalau nurut Tuhan, apa sih yang sukar untuk aku kerjakan bagimu?
Kalau nurut Tuhan itu apa sih sing ora mungkin? Semua mungkin terjadi. Tinggal kita percaya apa enggak. Dan saudara tahu, saya singkat aja ya. Singkat cerita, sekolah itu 1 tahun membangun. Dari uang 10 juta. Jadi 49 miliar. Tanpa saya ngutang siapapun. Tanpa saya minta sumbangan kepada siapapun. Tanpa saya cari ke sana sini, saya nggak pernah buat proposal. Saya hanya melangkah bersama Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin saya dan semuanya jadi. Amin. Saudaraku, fasilitas yang ada dengan bintang 5, hotel bintang 5 di Boganya. Semua teriak. Ketika lihat asrama sekolah kami juga teriak. Ngapain dibuat bagus begini? Kamu buat aja mes, brak gitu. Itu kamu. Tapi visiku lain. Orang di pedalaman sudah biasa tidur di tanah dengan batu kerikil, digigit semut juga nggak ada masalah. Tapi kenapa saya sediakan fasilitas yang baik supaya mereka mengerti kebersihan dan mereka kan bakal jadi nggak begitu terus. Mereka mulai dapat spray yang rapi, bagaimana mencuci pakaian dan sebagainya. Kenapa peralatan dikasih fasilitas bintang 5? Karena ujiannya nyetetin kompor bintang 5. Itu persyaratannya. Yang kedua saudara, kalau bukan kami yang menyiapkan, bagaimana anak-anak dari pedalaman bermacam-macam daerah bisa pakai fasilitas itu. Kalau anak orang kaya, orang kota, orang tuanya bisa ngelesin, bisa beliin, mereka bisa menggunakan peralatan dengan fasilitas hotel bintang 5. Tapi kalau orang-orang desa, bukan kita yang memfasilitasi, bagaimana mereka bisa ngalami? Ya, itu jadi pergunjingan. Teman-teman saya, semua marah saudara. Gila, kamu nih kewanen. Kayak kayak pengusaha punya pabrik. Kamu nih gak punya pabrik. Kamu nih gak punya gaji. Kamu nih gak punya donatur. Tapi kenapa kamu lakukan ini semua? Saya diem, saya gak komentar. Karena saya gak mau lepas dari visi yang Tuhan kasih buat saya. Ya. Satu kali selesai anak-anak sudah mulai berdatangan dengan model anak yang model begitu. Kepalanya kutu semua, baunya busuk, baju sudah pada bau, sobek, sandal cuman pakai diikat batang pisang karena sudah mau putus yang dipakai mereka. Tapi yang luar biasa saya melihat kemuliaan Tuhan. Saya nggak pernah cari. Tapi saya dapat bantuan, sandal swallow, tiap tahun 350 pasang. Saya dapat bantuan sepatu tiap tahun 700 pasang. Dari pakaian seragam sampai pakaian dalam, Tuhan sediakan semuanya. Itu kalau dipikir secara manusia bisa nggak? Enggak. Saya nggak pernah kenal sama yang punya sandal swallow. Saya nggak pernah kenal dengan yang punya pabrik sepatu. Enggak. Saya nggak pernah kenal dengan mereka semua sampai hari ini saya nggak pernah ketemu. Tapi barangnya tiap tahun datang. Keren ya? Karena saya ini bukan tipe penjilat loh. Aku ini bukan pendeta yang suka jilat orang. Enggak. Sorry, saya hamba Tuhan. Tapi saya lihatkan itu kemuliaan Tuhan itu nyata. Saya cuma dapat mimpi. Kok karung-karung berdatangan jatuh. Tapi kok di sungai kecil. Tapi dos-dos karung itu jalan gitu. Saya bingung nih kok bisa jalan sendiri ya. Ternyata di dalamnya tuh ada aliran air sungai. Kecil. Tapi airnya jalan. Nyumber dan jalan.
Sehingga ini bawa karung-karung dan dus itu ke tepian dan disusun itu tinggi. Dan itu semua terjadi. Yang luar biasa saudara, ketika sudah semua berdatangan, saudara, teman saya ajak, yuk ke sekolah, karena anak sudah mau berdatangan, saya butuh kalian dukung saya dalam doa. Saya nggak minta duit, tapi saya minta dukungan kalian untuk dalam doa. Ketika teman-teman saya ikut ke sekolah, saudara, ketika pintu gerbang sekolah dibuka, mereka semua kayak ketek ketulup. Kayak bebek disambar geledek. Tahu ya? Bengong, mulutnya ternganga, matanya terbelalak, gak bisa ngomong apa-apa. Cuman mereka gini, wow, gak nyangka ya, gede banget. Itu kan. Udah bla 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 bla, belum dengan asramanya lagi 3.000 meter. Dengan asramanya putri 3.500 meter. Dengan asramanya guru, belum dengan yang lain. Semua pokoknya, wow, buat orang gitu. Sampai satu kali ketika mereka asik nonton tuh semua, tiba-tiba ada satu teman saya, anak orang kaya, ya, cucu pemilik sebuah perusahaan rokok. Dia bilang gini, ya aja, kalau Bu Elizabeth punya visi pasti jadi. Karena temennya orang kaya, banyak konglomerat, gitu kan. Ketika dia ngomong gitu, ini tiba-tiba di dada saya ada suara. Tanya sama dia orang kaya enggak yang ada di sampingmu? Saya nanya nih, sorry nanya, kamu ada di sampingku kan? Dia ngangguk, iya. Kamu orang kaya kan? Dia ngangguk lagi, iya. Pertanyaan saya, kamu ngasih aku 100 perak untuk bangun sekolah ini? Dia mulai gelengkan kepala. Enggak. Jangan bilang sekolah ini berdiri karena orang kaya. Sekolah ini berdiri karena Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara, dia diem, dia nggak bisa ngomong. Sudah. Saya melihat kemuliaan Tuhan bukan cuma di dalam finansial, keuangan. Tapi saya melihat begini loh. Anak-anak yang berdatangan, pegang handphone gak bisa, bahasa Indonesia belepotan, matematikanya ancur-ancuran, tapi Tuhan ubah jadi orang-orang hebat. Hari ini murid kami ada 13 orang yang di Jepang. Dari anak pedalaman Timika, dapat beasiswa ke Beijing. Ada anak kami dari Sorong yang ke Finlandia. Ada anak kami yang tersebar ke pelosok daerah dan negara. Ketika saya nengok mereka, saya tanya, kalian mimpi dulu? Enggak, Mami. Bayangin aja enggak. Mimpi kami enggak pernah tahu negara begini. Tapi semua terjadi hanya karena Tuhan, kita hidup bisa merubah keadaan orang miskin menjadi kaya, membuat orang rendah ditinggikan Tuhan. Karena buat Tuhan gak ada yang mustahil kan? Saudara, itu yang terjadi. Coba ya, paling tidak Anda dengarkan dan lihat sedikit profil dari anak-anak kami supaya Anda bisa melihat. Tolong, mungkin ada video yang bisa. Tapi sebetulnya lihat di IG saya atau di Bagimu Negeriku, nanti Anda akan melihat munculnya banyak gambar anak-anak kami dari 34 provinsi. Yang di Jawa ada karena kami harus bina lingkungan, dan juga masih di Jawa banyak orang yang juga masih belum sekolah. Monggo silakan. SMK Bagimu Negeriku didirikan pada tahun 2011 yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Sekolah ini terbentuk karena kerinduan hati Ibu Elizabeth Philip untuk anak-anak negeri yang memiliki latar belakang kurang mampu tetapi mempunyai semangat belajar yang tinggi. Halo,
Perkenalkan, nama saya Ini anak Elia Kene Matapa, dari asal saya Paniai, dari Papua. Papua. Setelah saya lulus dari Sampai ke STP Paniai dia harus di daerah jalan pedalaman, 2 minggu. yaitu di Bugalaga. Ada orang yang menawarkan saya untuk masuk di sekolah SMK Bagi Negeri. Di sekolah ini saya mengambil atau memilih jurusan bisnis, konstruksi, dan properti. Pembelajaran di SMK Bagi Negeriku, saya pernah diajarkan untuk membuat panel Ini beton. hitungan setengah ditambah Pernah setengah aja diajarkan nggak bisa. untuk membuat Katanya desain setengah rumah, tambah setengah 44. dan juga untuk membuat pengukuran tanah. Dan ada juga teman-teman saya yang Sentimeter waktu aja nggak praktek bisa. di sana, dan di sana diajarkan di dunia kerja industri, yaitu pembangunan greenhouse. Nama saya Titis Diawardani, asal saya dari Purwodadi. Saya tinggal bersama nenek saya dan saudara-saudara saya. Waktu kelas 3 SMP itu nenek saya Ini meninggal. Dan setelah yatim itu ya? saya bingung mau melanjutin kemana karena orang tua saya sudah bercerai. Lalu saudara-saudara saya menyarankan untuk bekerja, tetapi saya ingin melanjutkan sekolah. Saya memilih jurusan Tata Boga ini karena saya suka memasak dan saya senang sekali tentang dunia memasak. Awalnya sih agak susah karena peralatan dan alat-alat yang di SMK Bagimu Negeriku ini sudah canggih. Tetapi karena bantuan guru produktif dan praktisi saya bisa menjalankannya dengan lancar. Saya juga ikut event-event yang ada di sekolah ini. Selain itu juga tidak hanya memasak sebenarnya, tetapi kami juga diajarkan untuk menghitung gizi pada makanan, cara menyajikan makanan dengan baik dan benar. Lalu saya juga diajarkan untuk membuat standar resep. Saya Josephine, asal saya dari Temanggung. Waktu itu orang tua saya langsung setuju masukin saya ke sekolah ini buat mendisiplinkan saya. Di SMK Bagimu Negeriku, saya bisa mengembangkan diri lewat proyek-proyek yang saya kerjakan bersama guru-guru produktif dan guru praktisi yang terlibat. Siswi multimedia yang awalnya belum tahu tentang animasi, desain grafis, dan fotografi. Di SMK Bagimu Negeriku ini, dengan sistem pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar, siswa dapat mengembangkan diri dengan project based learning. Saya Francis Ramapudi Jebua, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saya bisa pilih PKL di tempat yang sangat bagus. Dan saya senang dan bersyukur dengan PKL di Bandung. Maka saya semakin terbuka wawasan kalau hidup itu bisa berubah sama seperti orang lain yang sering saya jumpai, baik di kantor, di sekolah, dan di asrama. Asalkan niat dan semangat tidak pernah menyerah. Saya Dionysius. Saya jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelum saya masuk SMK Bagimu Negeriku, banyak hal yang belum saya pahami, khususnya di dalam pemrograman. Tetapi setelah saya masuk SMK Bagimu Negeriku, berkat guru-guru praktisi dan guru produktif, saya menjadi mengerti banyak hal, seperti perancangan alur, perancangan database, OOP, sampai dengan UI UX. Selain itu, saya juga belajar web framework dan mobile app framework. Saya dan teman saya juga berkesempatan untuk mengelola proyek keuangan, inventaris, retail, dan sebagainya. Banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan. Bahkan, saya dan teman saya pernah mengikuti lomba UI UX tahun lalu. Dari pengalaman yang saya dapatkan, saya menjadi belajar, bekerja secara profesional, dan menjadi solution maker. Berikut proyek yang berhasil digarap oleh siswa Rekayasa Perangkat Lunak SMK Bagimu Negeriku. Di antaranya, aplikasi keuangan Yayasan Bagimu Negeriku, aplikasi inventaris SMK Bagimu Negeriku, aplikasi PPDB pendaftaran dan seleksi SMK Bagimu Negeriku, aplikasi kasir mulia Jewelry. Iya. Jadi anak-anak ini yang kami invest itu bukan anak yang ranking 1, 2, 3. Yang tadi saya katakan justru yang ditolak oleh sekolah-sekolah. Mereka tanya, ramah itu apa? Nggak mudeng. Tekun itu apa, Bapak? Nggak tahu.
Kami harus memperbaiki, guru-guru itu harus memperbaiki bahasa Indonesia dan mulai mengajar berhitung seperti anak SD. Kalau ngitung jarinya habis, sepatunya dibuka pakai kaki. Iya. Tapi yang menakjubkan anak-anak ini, tadi yang namanya Heriaken itu, dia bisa bangun greenhouse. Dia bisa potong besi dengan luar biasa. Bisa berubah. Dan anak-anak yang berdatangan yang tadinya nggak bisa apa-apa, sekolah kami, Sekolah Bagimu Negeriku dari awal berdiri sampai sekarang merebut juara terus. Juara 1, 2, 3. Anak dari pedalaman Sintang, Kalimantan sana. Dari Pontianak ke Sintang 12 jam, dari Sintang naik truk. Ke rumah anak itu 5 jam. Tapi hari ini anak itu jadi juara 1 fotografer di Indonesia. Ya. Anak dari pedalaman Nias ikut lomba pembuatan website di Universitas Gadjah Mada. Jadi juara 2 nasional. Anak-anak ini luar biasa karena apa? Karena Tuhan gak pernah ciptakan manusia itu bodoh. Kalau anak-anak itu bodoh karena dia belum ketemu guru yang bisa ngajar. Betul kan? Nyatanya anak-anak yang tadinya gak punya pengharapan, yang tadinya gak punya masa depan, hari ini mereka jadi orang hebat. Keluar dari kami kerja, gaji pertama 4 juta, 6 juta. Apalagi yang jurusan multimedia, animasi. Hari ini kerja di Jakarta, bantu. Sampai dibilang gini sama kepala Yayasan Taruma Negara, yang anak kami kemarin ikut bantu di sana. Kalau nggak ada anak-anak Bagimu Negeriku, kemarin acara kami berantakan. Untung ada anak-anak dari Bagimu Negeriku. Ada satu perusahaan perfilman di Jakarta yang kerjasama dengan kami, suka memberi kesempatan anak-anak kami praktek. Dia bilang, yang aku gaji kerjaannya sama anak Bagimu Negeriku, lebih bagus anak Bagimu Negeriku. Kenapa saudara? Otak mereka belum terkontaminasi dengan dunia dan kota besar. Otak mereka masih murni. Jadi ketika diajarin, wah kalau mau buat itu 3D saudara, 3 dimensi atau berapa dimensi, itu percikan api misalnya ketika orang lewat duar gitu ya, itu percikan apinya keren banget saudara. Itu anak dari pedalaman loh, bukan anak kota loh yang buat, tapi anak pedalaman. Yang hari ini luar biasa, Tuhan berkati. Yang hebat siapa? Tuhan yang kasih visi. Yang kedua yang hebat siapa? Orang yang percaya. Yang ketiga guru-gurunya yang bergabung dengan kami. Memang mereka gajian, tapi gaji mereka berapa? Ya, mereka sudah diterima sebagai pegawai negeri, tapi tidak diterima. Dia tetap milih ada di Bagimu Negeriku. Kenapa? Mereka melihat generasi bangsa yang harus ditolong. Ada banyak orang kagum dengan orang memberi makan siang, ngasih makan di pinggiran jalan. Tapi ketika orang punya visi mendidik anak, nggak ada orang ngerti. Malah ngomelin ya. Kamu nih susah. Kayak cari perkara aja. Karena kami kasih makan 1 hari, ya 3 kali, 400 anak. Kami butuh beras itu 1 hari bisa 120 sampai 150 kilo. Jadi kami kalau masak, itu berasnya 1 bulan kami habis 4,5 ton. Tapi Tuhan itu luar biasa. Gak pernah terlambat tolong kami. Selalu ada cara dan jalan. Ketika tahun kemarin pandemi, kayaknya semua orang susah. Sekolah lain yang berbayar, gurunya dipotong 30-40%. Ada yang sampai 50%. Guru-guru kami tidak ada yang dipotong gajinya. Semua lengkap. Dari mana?
Tuhan hidup. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, dia memiutangi Tuhan yang akan membalas semua perbuatannya. Betul? Saudara, setiap kali ada orang ulang tahun, ada yang kirim beras, ada yang kirim anak-anak makanan, ada yang kasih Kentucky, ada yang kasih panggilin sate ayam, ada yang panggil bakso. Mereka bisa dapat makan enak ketika ada orang yang menaruh belas kasihan. Semuanya berjalan dengan tangan Tuhan yang ajaib. Dan ini adalah angkatan yang ke-14. Secara manusia, gak mungkin. 1 bulan itu buat makan, operasional, bayar listrik, wifi dan sebagainya, gajian guru, karyawan, semuanya. 700 sampai 800 juta. Dari mana? Saudara, dari PKS. Tahu kan? Udah dengar dari YouTube kan? PKS apa? Betul, Pengkerajaan Surga. Sama satu lagi BCA. BCA-nya apa? Bukan Bank Sentral Asia, tapi Bank Sentral Akhirat. Kalau Anda tahu mati, Anda nggak bawa apa-apa. Harusnya Anda mulai investasi mulai hari ini. Untuk generasi bangsa. Iya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Saya sering kali dimotivasi sama teman-teman untuk beralih. Udahlah sebagian dikasih orang kaya. Karena ada banyak orang yang kaya yang kepengen sekolah di tempat kami. Karena mereka melihat prestasi sekolah. Satu-satunya mungkin di Indonesia. Yang sudah menggunakan learning outcome. Iya, kami mempersiapkan anak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Itu yang kami cetak. Anak-anak di tempat kami yang jurusan boga. Kelas 10 yang baru datang. Jam 3 pagi sudah harus bangun, masuk ke dapur. Untuk masakin buat teman-temannya 400 teman yang lain. Kelas 11 praktek di hotel, kelas 12 mereka sudah harus kerja. Terima cateringan, kecil-kecilan yang untuk melatih anak-anak yang gak usah dimanja. Tapi nanti ketika keluar dari sekolah mereka enggak cuma bawa ijazah, tapi enggak bisa kerja, enggak. Tapi saya maunya anak-anak keluar dari sekolah, dia sudah terampil di dalam bekerja. Makanya dibuat rebutan hotel, berdatangan untuk mencari anak-anak di sekolah kami. Karena apa? Mereka sudah terbiasa. Anda kan melihat tidak ada di kelas, yang di kelas itu yang barusan datang. Tapi yang sudah yang lain semua ada di lapangan kerja. Untuk apa? Praktek. Yang multimedia, praktek di multimedia. Yang animasi, yang RPL. Mereka ada di lapangan kerja semua. Supaya apa? Mereka tidak terkejut dengan dunia kerja. Anak-anak yang sekolah-sekolah nanti pas giliran kerja, dapat borongan, dapat duit gede loh, 50-60 juta. Ditolak gara-gara apa? Enggak, aku enggak bisa bangun pagi. Puji Tuhan. Loh anak model apa kayak begitu? Iya, banyak anak-anak sekolah tapi ketika suruh berjuang setelah selesai kuliah, enggak ada yang mau. Karena apa? Lebih enak tidur daripada kerja bangun pagi. Padahal kami bilang itu kesempatan. Ya, kamu dapat duit, selesai kamu kerja. Beresin semua, kamu bisa tidur kok. Bangunnya pagi, tapi nanti selesai jam 10, jam 11 sudah bisa tidur. Dikasih waktu tetap istirahat, tapi hanya dikasih tahu, ini cara kerja. Kalau sampai deadline-nya selesai untuk multimedia, dia harus ngelembur. Nggak tidur pun terserah karena dia sudah janji selesai. Ternyata nggak selesai, dia harus ngelembur. Supaya dia tahu kalau kita meleset dari deadline, kita rugi, nggak jadi dapat untung tapi kita rugi. Nombok. Nah diajarinya seperti itu.
anak-anak. Dan ternyata anak-anak ini luar biasa. Berpotensi jadi orang-orang hebat. Greenhouse jadi 1 hektar punya dari grup Jarum, yang 2 hektar dari Sido Muncul. Yang kerja anak-anak. Yang tadinya ngitung sentimeter aja nggak bisa. Tapi karena guru-gurunya punya hati untuk mengajar dengan sabar, akhirnya bisa membuat anak yang nggak bisa jadi bisa. Itu hanya dengan percaya. Efesus 1. Cepet dikit ya, takutnya nanti saya kebablasan lagi. Nanti kalau 2 jam gimana Pak? Bapak enggak apa-apa, saya nggak mau. Puji Tuhan. Efesus 1 ayat 19. Ini loh, kalau buat orang percaya, ini yang akan terjadi. Hafalin ayat ini. Kita baca bersama 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Coba ulang sekali lagi. Dan betapa hebat kuasanya. Sebentar, hebat. Kuasanya Tuhan Yesus itu hebat, dahsyat, ajaib. Betul? Bagi siapa? Kalau yang nggak percaya kuasanya hebat nggak? Ya enggak. Buat Anda dan saya yang percaya, kuasanya itu hebat. Ngomong sama temanmu di sebelah. Buat aku yang percaya, kuasanya Yesus dahsyat, hebat. Iya? Ayo teman-teman di sini. Saya percaya Anda semua hebat. Karena Anda baca Alkitab dengan hebat. Anda dengar semuanya hebat. Meresponinya dengan hebat. Maka Anda tidak sekedar hebat di kandang, tapi di luar pun Anda akan jadi hebat. Amin. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Yang percaya seperti apa? Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang tadi saya bilang, gelombangnya harus ngecun, harus sama. Frekuensinya harus sama. Kalau gelombangnya radio 949.9, Anda mecetnya 949.3, ya meleset. Tapi gelombangnya, frekuensi harus sesuai. Sesuai itu apa? Cocok, pas, nggak boleh meleset. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasanya itu apa? Kekuatan Allah itu apa? Kekuatan Allah itu apa? Apa? Jangan ragu-ragu. Injil. Kekuatan Allah itu Injil. Roma 1 ayat 16. Baca yuk. Kekuatan Allah itu Roma 1 ayat 16. 3, 4. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kekuatan Allah apa? Injil. Percayanya harus sesuai dengan apa yang Injil katakan. Enggak boleh kata orang, kata teman, kata pendeta. Enggak. Harus kembali semua ke Alkitab. Kuasanya siapa? Kuasanya? Kekuatan Allah apa? Injil. Kuasa Allah apa? 1 Korintus 1 ayat 24. Kita baca bersama 2, 3. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kekuatan Allah adalah
Kristus, Roh Kudus. Jadi kalau Anda percaya sesuai dengan Roh Kudus yang memberikan firman, firman yang Anda baca yang jadi rema buat Anda, itu kekuatannya dahsyat. Kekuatannya hebat, kuasanya hebat, luar biasa. Saya cuma nyocokin aja. Saya nggak pernah kejar untuk jadi orang hebat, menguasai Alkitab. Enggak, saya mau dikuasai firman. Tapi saya enggak menguasai firman. Tapi saya dikuasai firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tiap hari saya ini ngalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Kalau dari pembangunan asrama, sekolah, dan kebutuhan sekolah, tiap bulan saya cuma ngelihat kemuliaan Tuhan. Bulan lalu saya ditelepon dari bendahara, mau gajian guru, Bu Elizabeth kurang 270 juta. Saya hanya bisa tarik nafas panjang. Terima kasih Tuhan Yesus, aku akan lihat kemuliaan-Mu lagi. Aku hanya akan melihat kemuliaan Allah. Caranya gimana? Borak-beruh. Gimana? Gak ngerti. Emang gua pikirin. Yang penting aku percaya. Buktinya aku percaya apa? Aku ngucap syukur. Sepanjang jalan saya turun dari pesawat, perjalanan dari Singapura bulan lalu. Ketika terima telepon itu, saya hanya ngucap syukur di sepanjang jalan. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur aku gak punya duit. Tapi aku punya Tuhan yang punya duit banyak. Aku bersyukur gak ada orang yang nolong aku. Tapi aku bersyukur loh aku punya Tuhan yang selalu setia menolong aku. Gak pernah terlambat tolong saya. Cuman ngucap syukur sepanjang jalan. Tiba-tiba ada kiriman masuk 20 juta. Masuk lagi 25 juta. Masuk lagi 36 juta. Masuk lagi 2,5 juta. Terus saudara. Dan akhirnya selesai. Tuhan cukupkan semuanya. Amin. Bulan ini, kemarin tanggal 25 gajian. Tanggal 23 bendahara sudah bilang, Bu kurang 351 juta. Sedap ya? Sedap ya? Luar biasa. Saya cuma lihat gini, Tuhan bener loh, hebat loh Tuhan itu. Aku gak punya jemaat. Aku gak terima perpuluhan. Siapa yang support saya? Kerajaan surga. Yang gak pernah likuidasi banknya. Yang gak pernah terlambat pertolongannya. Dia bisa bekerja lambat, tapi dia gak pernah terlambat. Amin. Kembali lagi saya hanya bisa tarik nafas panjang. Tuhan terima kasih. Aku bersyukur. Aku gak punya jalan. Tapi aku punya Engkau Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku bersyukur loh Tuhan. Aku gak kenal raja-raja konglomerat orang kaya. Tapi aku bersyukur aku punya Tuhan yang pegang hati raja-raja dan orang kaya seperti batang air di dalam tangannya. Yang dialirkan, yang kau alirkan kemana engkau mau. Gak ngerti saudara. Tapi kembali Tuhan bekerja. Tiap hari. Karena gak ada yang ngasih saya jaminan. Tak sponsori tiap hari 800 juta. Belum. Tapi surga yang berkata, aku tak pernah terlambat. Kalau kamu percaya, kamu akan lihat kemuliaan Allah. Saya cuma diingatkan bagianku ini cuma percaya. Bagianku cuma percaya. Dan kalau saya percaya, berbahagialah saya yang telah menjadi percaya. Karena apapun yang dikatakan Tuhan kepada saya itu semua terjadi. Lukas 1 ayat 45. Kita baca bersama 2,
3. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Anda dan saya yang telah percaya, Anda dan saya akan menjadi orang yang berbahagia. Karena apapun yang dikatakan Roh Kudus buat kita, semua akan terjadi. Amin. Jadi ketika saya punya masalah, saya nggak pernah cari pendeta, saya nggak cari yang lain. Tapi saya cuma cari satu kata Tuhan. Tuhan mau apa? Ketika Tuhan ingetin saya cuma berkata, amin. Bagianku cuma percaya. Bagianku kan cuma percaya Roh Kudus. Kalau aku cuma percaya, caranya bukan urusanku. Jalannya bukan, aku nggak perlu tahu. Yang penting aku percaya. Ketika tahun 2023 tahun lalu ya. Ini sudah habis belum sih waktuku? Belum ya? Oke, sebentar ya. Yakin lo ya? Enggak bohongin aku lo ya. Oke. Saudara, ketika sudah mulai masuk hampir tahun 2023. Presiden kita sendiri mengumumkan tahun 2023 adalah tahun ke-8. Itu kan? Di hati saya ada suara begini. Terang Tuhan telah terbit atasmu. Kita baca aja ya, Yesaya 60 ayat yang ke-2 atau 3 ya. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas. Yesaya 60 ayat 2, kita baca bersama 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini firman muncrat di hati saya, jebret, dan nyala di mataku. Baik Tuhan, terang Tuhan sudah ada di atasku, dan kemuliaanmu menjadi nyata atas hidupku. Ya. Dan dapat lagi, Tuhan bilang gini, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dia memiliki terang hidup. Amin. Saya dapat itu, saya aminkan. Selesai. Saudara, benar tahun 2023, tahun awal tahun sudah bilang tahun ke-8 dan di bulan yang ke-1 atau kedua mulai diberitakan bahwa terjadi gelombang tsunami ekonomi besar melanda dunia. Gitu ya. Ketika dapat berita seperti itu, tiba-tiba Roh Kudus kasih saya firman di ayat yang ke-5 atau 4. Ke-5 ya. Yuk. 2, kita nggak perlu takut kalau saya dapat firman ini. 2, 3. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Semua orang kalau dengar gelombang tsunami ekonomi besar melanda dunia, semua mengkerut, kempes, pes. Tapi saya bersyukur karena ada Roh Kudus yang selalu menuntun saya dan memberi firman buat saya. Ini perhatikan, saya berkata sesuai dengan kekuatan kuasanya. Berarti sesuai iman kita, percaya kita sesuai dengan firman yang Roh Kudus tunjukkan. Ini kekuatannya dahsyat sekali, kuasanya dahsyat sekali. Ketika dengar itu, gelombang tsunami ekonomi besar melanda dunia, Roh Kudus kasih saya firman, Yesaya 60 ayat 5. Kelimpahan dari seberang lautan akan pindah kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saya berkata begini, yes, amin Tuhan. Gelombang tsunami ekonomi besar terjadi melanda dunia hanya untuk membawa
pindah kekayaan bangsa-bangsa, dan dari seberang lautan pindah masuk di dalam rekening Elizabeth Philip Retno Astuti Dewi Hartanto. Nomornya tak sebuti satu-satu. Sukaku tuh ya, dilarang ndak. Saya sebutin. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang dalam kehidupanku. Dan datang masuk dalam rekening Elizabeth. Saya sebutin lagi. Semua orang mungkin tertawain saya. Tapi buat saya emang gua pikirin. Kamu mau ketawain aku ya gak apa-apa toh. Yang penting aku gak tersinggung kan. Suka-suka aku kan. Dan terjadi benar? Terjadi. Saudara tahu. SMK Bagimu Negeriku tiap tahun, tiap bulan bisa nombok 250 juta sampai 350 juta. Donatur banyak yang mundur karena COVID dan karena kondisi. Ketika bendahara tanya, Bu gimana? Ini donatur besar mundur. Saya cuma bilang, puji Tuhan, hilang 1 tumbuh 1000. Gak ada masalah. Ibu gak takut? Enggak. Yang penting jangan Tuhan Yesus tinggalin kita. Selesai. Ternyata bener loh. Saya bingung. Kalau secara otak manusia gak mungkin. Tapi yang terjadi tahun 2023. Kami tidak nombok 1 sen pun. Gak nombok sama sekali. Ketika gak nombok sama sekali saya tanya. Coba lihat kok bisa gak nombok dari mana? Ternyata donatur dari yang ngasih 1 juta, 2,5 juta, 5 juta itu banyak. 10 juta yang ngasih ya 50 juta ada 10 juta banyak, yang 2,5 juta banyak, yang nyumbang 1 jutaan banyak saudara. Dan itu nutup. Aneh ya, itulah Tuhan. Dan ketika terakhir, di akhir tahun 2023, saya lagi ngobrol dengan seorang konglomerat. Dia bilang gini, apa yang Ci Elis katakan itu betul. Bahwa tahun 2023 investor dari negara-negara berdatangan di Indonesia. Dan itu luar biasa sampai akhir tahun ini jadwalnya Ci. Dia bilang masih ngantri, mereka mau invest di Indonesia. Saya cuma lihat begini, betapa bahagianya kita yang telah menjadi percaya kepada firman. Karena firman yang keluar dari mulut Allah yang disampaikan buat kita itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, itu pasti terjadi. Asal kita ini percaya. Jangan cari firman sendiri. Tapi baca firman tiap hari. Baca aja bagian kalian baca. Nanti ketika dibaca tiba-tiba ayat muncrat di hati kita, nerangi di pikiran kita, itu yang harus ditangkap. Itu yang harus dipercayai, itu yang harus diperkatakan, dan itu yang harus dilakukan. Nanti Anda akan melihat betapa hebat kekuatannya. Saya kalau ngadepin masalah, saya cuma tunggu Tuhan ngasih saya firman apa. Tahun 2017, saya diperiksa dokter, dikatakan di kepala saya ada 7 tumor. Tapi saya nggak nangis, saya nggak ngapain, saya senyum-senyum aja. Mikir saya gini tok, mati keuntungan buat aku. Kalau aku hidup untuk Kristus menghasilkan buah. Gitu aja kan? Jadi saya nggak takut nih, diem aja. Terus saya ngucap syukur. Nggak apa-apa lah, masih ada waktu, saya kerja aja buat Tuhan. Nanti kalau sudah waktunya balik ya balik. Selesai saudara. Dan saudara tahu Tuhan itu justru bekerja luar biasa. Ketika saya senyum-senyum orang nanya, kamu gak takut? Enggak, kenapa? Oh itu dikasih berlian sama Tuhan kok. Di mataku ada 2 berlian yang buat mataku bisa melihat dengan lebih tajam. Dikasih di telinga supaya telingaku mendengar lebih tajam seperti seorang murid. Dikasih di pipiku supaya aku senyum lebih manis. Dikasih di otakku untuk aku punya center, ya, punya signal lebih tinggi, nangkap radar dari kerajaan surga. Saya malah buat mainan. Saya nggak takut. 2018 saya ke Australia.
Dan diperiksa dengan seorang profesor. Dan ternyata ketika saya di MRI ulang untuk menentukan mau dioperasi dengan cara seperti apa, ternyata ketika dicek kedua kalinya 7 tumor itu hilang. Itu Tuhan. Karena apa? Orang yang gak takut terhadap kematian dia gak akan mati, saudara. Itu cuma setan nakut-nakutin kita aja. Emang gua pikirin gitu kan. 2019 setelah saya dapat kick Andy Heroes, saudara, itu tanggal 15, tanggal 16-nya mataku nggak bisa buka satu. Mata saya yang sebelah kanan itu nutup rapat, nggak bisa melek. Saya cuman gini, Tuhan, suka-sukamu, karep-karepmu, Kim ada apa lagi mboh. Yang penting bagianku, aku tetap ngucap syukur, aku percaya engkau baik. Rancanganmu dalam hidupku bukan kecelakaan, dan Tuhan kasih saya hari esok yang penuh pengharapan. Udah. Saya ngomong gini sama anak saya sementara ke dokter. Saya bilang, ini urusannya mami sama Tuhan, kamu gak usah ikut-ikut ngambil keputusan. Dan saudara tahu, saya mau pergi ke dokter aja saya gak punya duit. Semua orang cuman gini, ke dokter, periksa ke dokter. Tapi gak ada yang nanya, punya duit gak? Emangnya ke dokter pakai godong? Pakai kertas bayarnya? Kan pakai duit, gak ada yang nanya. Saya diem aja, saya gak ke dokter bukan kenapa, gak ada duit saudara. Ya saya diem aja. Tapi luar biasa loh, Tuhan kirim orang dari Pekalongan. Datang nemuin saya itu khusus ngasih aku duit. Bu Elizabeth, saya suruh ketemu ibu. Nih, suruh kasih duit ibu. Dan dari uang itu saya bisa ke dokter. Dan saya sudah bilang gini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Yes, responku ngucap syukur. Tuhan mau buat apa? Silahkan. Saya bilang gini, mataku buka lagi, puji Tuhan. Orang mau bilang aku cantik, haleluya. Orang mau bilang aku jelek, puji Tuhan. Itu sudah bukan gengsiku. Yang penting hidupku menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Orang mau komentar apapun gak urusan saya. Pokoknya gengsiku tuh cuman matinya Yesus di kayu salib. Itu aja udah selesai. Gak punya gengsi lagi. Ya. Dan saudaraku, Tuhan Yesus keren. 4 dokter di kota Semarang semua bilang syaraf ketiga 47 kena. Bahkan dokter satu bilang begini, alah orang Gus Dur aja matanya merem sampai mati gak apa-apa. Nah kamu cuma merem siji kan dia apa-apa ta Elizabeth. Dokter itu malah ngomong gitu. Saya bilang gini, dokter jangan lupa ya, Elizabeth bukan Gus Dur. Gus Dur boleh dengan dua matanya sampai meninggal, dia nutup nggak masalah. Tapi dengerin dokter, sebentar lagi mataku buka lagi. Ya, tunggu aja tanggal mainnya, mataku buka lagi, selesai. Saya pergi ke Australia, dan di Australia dokter di Melbourne Hospital bilang observasi. Masuk rumah sakit, berapa lama dokter? 1 bulan untuk diobservasi. Habis berapa dokter? Belum tahu. Saya pulang aja sok dokter, saya ke Sydney aja. Saya nggak ngikutin dia, saya terbang. Anak saya sudah bilang, Mami, sudah di sini. Kan kita udah punya perjanjian, kamu udah bisa ikut-ikut ngambil keputusan. Ini urusannya Mami sama Tuhan. Selesai saudara, saya terbang. Ternyata dalam perjalanan itu Tuhan buka mata saya. Mulai dibuka 1/4, 3 hari kemudian dibuka 30%. Ya. Hari ke-6 dibuka lagi, sudah setengah bukanya. Berapa persen lagi, berapa hari lagi, hari yang ke-9 dibuka sudah 70%. Hari ke-12 dibuka lagi, sampai saya balik Indonesia mataku buka 100%. Normal lagi sampai hari ini seperti ini. Ya, teman-teman saya tanya,
kamu ke dokter siapa? Matamu bisa buka lagi. Dokter di atas segala dokter, Yesus namanya. Semuanya sembuh karena nama Tuhan. Jadi ketika kita ini percaya kepada Yesus sesuai dengan kekuatan kuasanya, sesuai dengan firman yang Roh Kudus berikan buat kita, kita akan ngelihat kemuliaan Tuhan. Karena apa yang gak mungkin akan jadi mungkin buat kita. 44 tahun saya ikut Yesus, tiap hari saya ngalami mujizat. Sampai hari ini saya ngalami mujizat. Sampai hari ini saya gak pernah gak ngalami mujizat. Saya cuma ngelihat Tuhan aja hidup luar biasa. Dan saya hanya percaya, bagian saya percaya, dan Tuhan yang melakukan mujizat. Saya kalau sama Tuhan Yesus enak saudara. Saya gak punya duit, saya cuma gini, Tuhan, Bapak aku percaya Engkau telah menyediakan berkat buat aku. Tapi sekarang aku butuh duit tunai loh Tuhan. Ini mau pulang nih ke Semarang, gak bawa duit. Nanti bensinnya gimana? Ya, tolnya gimana? Tuhan itu bisa menyediakan buat saya lebih dari cukup. Saya nggak pernah buka uang bensin, uang persembahan, uang apapun yang diberikan buat saya di mimbar. Saya pulang sampai Semarang saya nyetor. Ke gereja yang saya layani, ke jaringan doa, ke persekutuan doa yang sudah 40 tahun bersama saya, 37 tahun bersama saya, semua uang mampir ke sana, masuk. Sekarang ada SMK Bagimu Negeriku lagi, jadi semua uang masuk ke situ. Tapi hari-hari lepas hari saya, semua dipelihara Tuhan dengan tangan yang ajaib. Anda mau lihat kemuliaan Tuhan? Seperti yang saya alami tiap hari? Ayo percaya, gak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bisa berkati saya dan bisa buat mujizat buat saya, Anda pun bisa. Karena Tuhan gak pernah punya anak emas, Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Yuk Vin. Tuhan itu ajaib. Bagian kita cuman percaya. Tuhan selalu menolong. Selalu. Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu Tuhan Yesus selalu menolong kita. Dia selalu menjaga kita.
Tidak ada satupun peristiwa terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan buat kita pada akhirnya. Hanya kepercayaan kita saja yang seringkali teruji. Tapi jika Anda dan saya percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Jangan bersandar kepada pengertian kita, karena pengertian kita ini terbatas. Jangan bersandar kepada pengertian kita, karena pengertian kita sudah terlanjur dibingkai sama iblis dengan kata mana mungkin. Gimana caranya? Apa iya? Apa bisa? Ketika iblis berkata demikian, Anda harus jawab bisa. Karena Tuhan selalu punya cara dan jalan untuk menolong kita. Kalau iblis mulai mengintimidasi kita dengan kata-kata mana mungkin, Anda harus berani berkata, bagi Tuhan Yesus gak ada yang mustahil, dan buat aku yang percaya kepada Yesus pun tidak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi. Ketika Anda bisa mempertahankan iman Anda, maka betapa hebat kuasanya akan terjadi dalam hidup Anda yang percaya sesuai dengan firman yang Roh Kudus berikan buat kita. Amin. Ketika semua terjadi, Anda dan saya berbahagia, karena Anda dan saya bisa membuktikan Tuhan Yesus kita bukan pendusta. Tuhan Yesus kita bukan pembohong, tapi Dia Allah yang benar, yang memberikan perintah yang benar. Dan ketika kita jalani perintah itu, Tuhan gak pernah permalukan kita, tapi Tuhan menyatakan kemuliaannya buat kita. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan batasi kuasa Allah bekerja dalam hidupmu. Anda bisa, Anda bisa, Anda pasti bisa ngalami apa yang Yesus katakan. Karena itu semua roh dan hidup. Tinggal Anda kokoh, teguh, jaga imanmu, pelihara imanmu, supaya tidak bimbang dan ragu-ragu. Dengan mengeluarkan perkataan iman itu, selamatkan imanmu dengan perkataan yang keluar dari mulut Anda sendiri, dengan hati Anda yang percaya bahwa Yesus ajaib. Kita ikuti saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus, aku mau melihat kemuliaan-Mu. Aku mau percaya kepadamu dengan segenap hatiku. Dan aku tidak mau membatasi Engkau dengan pengertianku. Karena aku sadar pengertianku terbatas, kemampuanku terbatas. Tapi aku mau percaya kepadamu sesuai dengan firman yang Roh Kudus berikan buat aku. Maka aku akan menjadi orang yang berbahagia, karena apa yang Kau katakan kepadaku semua akan terjadi. Karena hebat kuasa-Mu terjadi dalam hidupku. Aku jadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Nama-Mu Tuhan Yesus ditinggikan lewat kehidupanku. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan, Tuhan
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Rabariaso Indarala bariataka. Oh Jesus, haleluya. Kinarana makaya, kinarala makarala maya. Oh, kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Irapa karala bakaya, inarana makaranamu. Jesus, haleluya. Kirapariata kaya sere, inarapadia ramakaya, inarana makarana maranamu. Jesus, haleluya. Terima kasih buat urapan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru yang Kau berikan untuk mengokohkan. Kinara Mariantara namanya Shikiria Rapadara Basu, Kinara Bariara Makarana Barase. Karunia iman yang sanggup mengalahkan dunia, Hamba lepaskan dalam nama Yesus. Bekerja dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Mereka menangkap firman-Mu, mereka bawa pulang, mereka mengerjakan perintah-Mu, dan berbahagialah mereka, karena firman itu akan terjadi dalam hidup jemaat-Mu. Mereka dan gereja ini menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Kemuliaan Tuhan nyata memenuhi gereja-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik. Dalam nama-Mu Yesus, biarkan firman ini terukir dalam hati kami yang paling dalam. Tuhan tuliskan di dalam akal budi kami, sehingga kemanapun kami pergi, perintah-Mu ada di hati kami, ada di pikiran kami, ada di mulut kami, sehingga meresponi masalah apapun yang keluar cuman firman-Mu. Kami menjadi orang yang melakukan firman. Tuhan disukakan, hidup kami berkenan kepada-Mu. Maka Engkau dari surga akan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk perkenanan-Mu atas jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih GBI Hope, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, pengharapan itu tidak mengecewakan mereka, karena sesungguhnya Roh Kudus telah dicurahkan. Dan berikan buat gereja-Mu di tempat ini menjadi satu jaminan yang pasti. Hari esok sungguh ada, dan pengharapan mereka tidak akan lenyap. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.